Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu menjelaskan ya. Jadi ada tempat kedudukan pada lingkaran. Bisa dilihat, ini ada lingkaran. Ya, anggap bagus lingkarannya ya. Lalu ada titik A, ya. A dikatakan ini titik A dikatakan tepat pada melalui lingkaran. Lalu ada di dalamnya B, itu dikatakan di dalam lingkaran. Lalu ada titik C dikatakan di luar lingkaran. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya adalah dari rumus-rumus persamaan lingkaran yang kemarin. Ada rumus standar, ada rumus umum. Kalian masukkan, ya. Jadi, misal rumus yang pertama adalah lingkaran. Rumus pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini dibuat jadi X kuadrat plus Y kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, jika hasil dari titik X, Y kita masukkan ke sini hasilnya sama dengan 0, maka dikatakan, atau di situ ditulisnya KP ya, kedudukan titik tersebut sama dengan 0, berarti dia dikatakan pada lingkaran atau tepat lingkaran atau melalui lingkaran. Jika KP-nya lebih kecil dari 0, maka dia di dalam lingkaran. Jika KP-nya lebih besar dari 0, maka dia ada di luar lingkaran. Oke. Kalau rumus persamaannya, yang kedua, persamaan lingkarannya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, sama ya. X min A kuadrat tambah Y min B tambah Y min B kuadrat min R kuadrat, ya. Kalau dia sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti dia di dalam lingkaran. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti dia di luar lingkaran. Pokoknya konsepnya ini ya. Lalu boleh nggak Bu kalau dibuatnya sama dengan R kuadrat aja, nggak usah pakai 0? Boleh. Jadi konsepnya kalau mau pakai tetap X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini berarti pada lingkaran. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat, berarti dia di luar lingkaran. Di luar lingkaran, ya. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, berarti dia di dalam lingkaran. Jadi boleh konsepnya 0, boleh dibandingkannya dengan R kuadratnya ya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, kedudukan suatu titik pada lingkaran. Contoh yang di situ adalah carilah kuasa titik 1,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Lalu di mana letak titik tersebut? Pertama adalah tadi saya bilang titik tersebut ini masukkan ke dalam sini, ya. Masukkan. Jadilah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat min 2 kali 1 min 4 kali 3 min 20 sama dengan 0. Dapatlah hasilnya min 24. Nah, ternyata min 24 itu lebih kecil dari 0. Kalau ditanya carilah kuasa, lain kuasanya. Kalau ditanya di mana letak titik tersebut, karena lebih kecil dari 0, berarti titik tersebut berada
Dimana kalau lebih kecil dari 0 berarti di dalam lingkaran. Udah ya? Berikutnya, kedudukan suatu titik ya terhadap garis sekarang. Jadi ada lingkaran ya. Ada lingkaran. Maaf ya, lingkarannya enggak bagus. Seperti ini. Nah, di sini ada titik ya. Kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Di sini ada garis. Nah, garis ini dikatakan memotong lingkaran. Ini katakanlah garis L. Berarti garis L memotong lingkaran. Lalu ada lagi seperti ini. Nah, ini dikatakan misalkan garis L juga. Garis L menyinggung lingkaran. Satu lagi. Ada garis L di sini. Dikatakan garis L tidak memotong lingkaran. Nah, sekarang gini, kalau dia memotong ya, dia akan memiliki dua titik potong, 1 dan 2 nih. Misalkan titik M dan N. Tapi kalau menyinggung dia hanya memiliki 1 titik potong, misalkan titik O. Jadi ini 2 titik potong, ini 1 titik potong. Nah, kalau tidak memotong berarti ya tidak punya ya. Ini jangan 0 deh. Jangan ini, nanti dikira 0 titik potong. Misalkan misalkan T lah, T. Nah, titik T. Nah, kalau ini berarti 0 titik potong. Dia tidak punya titik potong. Sekarang bagaimana menentukan kalau tidak ada gambar? Bagaimana menentukan garis L terhadap lingkaran itu dengan apa? Diskriminan, D. Dengan diskriminan. Ya. Jika diskriminan lebih besar dari 0, berarti dia memotong. Jika diskriminan sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Jika diskriminan lebih kecil dari 0, berarti dia tidak memotong. Pakai contoh ya. Rumus diskriminan ada yang masih hafal? Harus ingat ya. Nggak boleh lupa ini. Diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Oke. Kita masukkan contoh. Seperti yang ada di PPT ya. Contohnya adalah garis 2X plus Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Step pertama adalah pilih salah satu, ubah X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau diubah X sama dengan kan perperan, lebih enak Y sama dengan, berarti 5 min 2X. Nah, ini substitusi ke sini. Jadi X kuadrat plus min 2X plus 5, boleh ya saya tulis seperti ini biar X-nya di depan. Jadilah X kuadrat plus 4X kuadrat min 20X plus 25 sama dengan 5. 5X kuadrat min 20X plus 20. Ini jadi A besar, B besar, C besar. Dikecilin boleh, boleh ya. Kita kecilin. Semua dibagi 5. Jadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC, masukkan. Berarti min 4 kuadrat plus 4
min 4. Min 4, A-nya 1, ya, ini ganti berarti A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini ya, kali C-nya 4. Ternyata jawabannya adalah 16 kurang 16 sama dengan 0. Nah, tadi kalau diskriminan sama dengan 0, berarti garis tersebut berada, memotong benar nggak? Kalau sama dengan 0 apa? Menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran. Ya. Berikutnya, ada yang namanya persamaan garis singgung. Ya. Persamaan garis singgung ini kita berikan jika titik tersebut berada pada, ya, rumus garis singgung untuk titik yang berada pada atau tepat atau melalui lingkaran. Ya. Jadi ini ada lingkaran, nah titiknya tuh di sini. Ini titiknya nih. Ya. Nggak boleh titiknya ada di luar atau di dalam. Beda lagi rumusnya. Oke. Rumus awalnya kan kemarin ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Ada X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada lagi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, masing-masing jika mencari garis singgung titik X0, Y0, maka rumusnya adalah kalau dengan yang ini berarti garis singgungnya X0 X tambah Y0 kali Y sama dengan R kuadrat. Atau kalau mau dibuat X1Y1 boleh, berarti X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya. Kalau yang ini X0 min A dikali X min A tambah Y0 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Ingat, yang diganti hanya X0, Y0, X0, Y0. Ya. A, ini kan A dimasukin, A-nya udah ada, B-nya udah ada. Jadi X dan Y-nya ini tetap. X dan Y ini tetap X dan Y. Ya. Jangan diubah. Kalau diubah juga ya kita mau nyari apa, nanti nggak ada persamaannya lagi. Tuh. Nah, terakhir, kalau rumusnya seperti ini, menjadi X0, X tambah Y0, Y plus setengah A X plus X0 ditambah setengah B Y plus Y0 ditambah C sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah sama seperti tadi. Yang diubah itu, yang dimasukin X0, X0 setengah A, X0 setengah B, Y0 C. Yang tetap itu biasa X, Y, X, Y. Ya. Berikutnya, sekarang bagaimana garis singgung tersebut ya jika terhadap garis. Kalau ini kan rumus garis singgung terhadap titik ya. Rumus garis singgung terhadap titik itu perlu digarisbawahi ya. Sekarang bagaimana kalau rumus garis singgung garis terhadap lingkaran. Ya.
Kalau tadi ya, titik itu berarti kita misalkan suatu titiknya itu X0, Y0 terhadap lingkaran, apa rumus garis singgungnya. Nah, kalau sekarang garis terhadap lingkaran, yang namanya garis kita identik itu dengan gradien. Ya, gradien sudah kita bahas ya, gradien itu lambangnya M. Sekarang saya tuliskan lagi, kita punya rumus X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita punya rumus lagi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Satu lagi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, masing-masing ini beda lagi rumusnya dengan tadi. Kalau tadi kan titik ya. Ini rumusnya adalah kalau dia memiliki gradien M, berarti ini tinggal Y sama dengan M X plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kalau yang ini Y min B, Y temannya B ya, M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, kalau yang ini rumusnya sama ini. Ini sama. Ya. Ini yang ini. Kok bisa sama? Padahal kan rumusnya beda. Nah, caranya kalau pakai rumus yang ini, langkahnya kalian cari pusat dulu, si A, B. Gimana rumusnya kemarin? Pusat itu min setengah A besar, min setengah B besar. Ya, lalu cari jari-jari dulu, rumusnya kemarin A kecil plus B kecil kuadrat min C, atau kemarin pakai seperempat ya, seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat min C. Baru masukin ke rumus ini. Ya, baru masukin ke rumus ini. Oke. Sekarang contoh ya. Contoh ya. Carilah yang di situ ya. Carilah PGS. PGS adalah persamaan garis singgung. Lingkaran X kuadrat Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu positif. Ingat, kalau ada derajat-derajat berarti ini identik dengan gradien. Kemiringan ya. Gradien kan kemiringan. Berarti M. M didapat dari tangan. Tangan 60 derajat. Berapa tangan 60 derajat? Yaitu akar 3 ya. Akar 3 sekarang berarti tadi kan ini rumus ketiga ya. Untuk mencari rumus ketiga ya, kita harus memasukkan atau mencari titik pusat dan jari-jarinya dulu. Ya. Kita mencari pusat dulu. Pusat kan rumusnya min setengah A, min setengah B. Ya. Berarti dapatlah 2,3. Lalu cari jari-jari. Jari-jari kan R, akar, dari A kecil B kecil aja. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat min 3. Dapatlah 4 tambah 9, 13. 13 tambah 3. Berapa? 9 akar 16. Berarti berapa? 4 ya. Oke. Berarti tadi rumus gradiennya apa? Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Berarti yang diubah B-nya 3 sama dengan M-nya tadi akar 3 X min 2 plus minus R akar M kuadrat, berarti akar 3 kuadrat tambah 1. Berarti Y min 3 sama dengan akar 3X min 2 akar 3 plus minus 4 akar 4 ya. Berarti Y min 3 sama dengan akar 3X min 2 akar 3 plus minus 4 kali 2, 8. Berarti Y sama dengan akar 3X min 2 akar 3, pindah ini ke kanan.
plus 3 plus minus 8. Sampai sini boleh. Dibagi 2. Yang 1 plus 8. Nah, nanti kecil ini jadi 11. Ya. Atau Y sama dengan akar 3X min 2 akar 3 plus 3 min 8. Berarti ini nanti ganti jadi min 5. Jadi jawabannya ada 2. Ya. Berikutnya. Contoh berikutnya ya. Jika ada X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0, carilah PGS melalui min 2,0. Caranya jangan langsung masukkan rumus yang tadi saya berikan, tapi dicek dulu. Cek dulu ya, dia ada di mana letaknya. Karena rumus yang tadi hanya boleh terletak pada. Kita masukin dulu. Min 2 kuadrat tambah 0 kuadrat, min 4 min 2, min 6 0, min 12 sama dengan 0. 4 tambah 0 tambah 8, 12 kurang 0 kurang 12, 0. Nah, 0 sama dengan 0 berarti dia terletak pada. Berarti boleh pakai rumus X0 min A. Tadi rumusnya bukan. Kalau di buku sih rumusnya X0 min A. X min A ya. Tapi tadi saya kasih rumus satu lagi kan. X0X plus Y0Y plus setengah A X plus X0 plus setengah B Y plus Y0 plus C sama dengan 0. Ini jadi X0 Y0 ya. Kita masukkan jadi min 2X plus 0 kali Y plus setengah A-nya min 4. Ini kan A, B, C ya. X plus 0, kok plus 0, plus min 2, plus setengah kali min 6, dikali Y plus 0, plus C-nya min 12 sama dengan 0. Min 2X plus ini kali ini, min 2X juga. Min 2X, ini kali ini, min 2 plus 4. Ini kali ini, min 3Y plus 0. Min 12 sama dengan 0. Min 2, min 4X, min 3Y, min 8 sama dengan 0. Atau kalikan min semua, jadi 4X plus 3Y plus 8 sama dengan 0. Ini rumus garis singgungnya. Ternyata kita pakai rumus yang ketiga saya kasih sama di PPT pakai rumus yang kedua itu sama aja ya. Jawabannya sama aja. Jadi kalian bebas mau pilih pakai yang mana. Oke, lanjut. Jika persamaan garis singgung di luar, ingat ya, tadi itu ada titik pada ya. Dua rumus tadi itu titik tersebut harus berada pada lingkaran seperti ini ya. Sekarang yang akan saya bahas adalah jika titik tersebut di luar lingkaran atau garis tersebut di luar lingkaran. Cara mengerjakannya kita langsung pakai contoh aja. Contohnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, dia melalui 7,-1. Nah ini cek dulu yang tadi saya bilang, cek. 7 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 25, ternyata 50 lebih besar dari 25. Berarti dia di luar lingkaran. Ini tidak boleh dengan rumus yang tadi. Nah, caranya adalah ya stepnya itu kita membuat pemisalan persamaan garis yang tadi dibilang 7,-1 kita misalkan melalui gradien M. Ya, berarti rumusnya Y masukin biasa ya rumus persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1
anggap ini X1, Y1, berarti Y plus 1 sama dengan M, tetap M karena kita nggak tahu. X min 7, ubah Y sama dengan MX min 7M min 1. Ya. Step berikutnya adalah kita masukkan persamaan X, sorry pakai warna lain aja deh. Biar tahu stepnya. Masukkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, kita substitusi Y-nya. Ya. Berarti X kuadrat tetap, Y-nya ganti sama MX min 7M min 1. Ya. Atau ini kita ubah, saya ubah jadi ada plusnya. Plus min 7M min 1 kuadrat. Ya. Kan biasanya ini kan biasanya cuma AX plus B. Ini anggap A, ini B-nya ya. Sama dengan 25. Sekarang ini tetap. Ini kita jabarin. Ini dikuadratin. Jadi M kuadrat X kuadrat. Biasanya kalau tengah-tengah kan ini kali ini kali ini. Berarti jadi 2MX dikali min 7M min 1. Lalu terakhir ini dikuadratin. Berarti min 7M min 1 kuadrat sama dengan 25. Berarti ini X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2. Ini kalikan ya. Dikalikan ke sini. Bukan 2 berarti. Dikalikan ke sini berarti min 14 M kuadrat X. Terus ini kalikan ke sini. Min 2 MX. Yang ini jadinya 49M kuadrat, terus ini kalikan ini, jadi plus 14M plus 1 sama dengan 25. Ya. Nah, sekarang X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat min 14M kuadrat X min, satuin deh sekarang, satuin. Langsung aja satuin, tempatnya nomor. Ya, langsung satukan yang X kuadrat sama X kuadrat, berarti ini 1 plus M kuadrat X kuadrat. Ini sudah ya. Nah, sekarang yang X sama X. Ya. X sama X berarti dia jadinya langsung ada ya di situ juga. Jadinya min pakai plus dulu. Min 14M kuadrat min 2M X. Nah, ini jadi 49M kuadrat plus 14M min 24 sama dengan 0. Ya. Ini kita katakan A, ini kita katakan B, ini kita katakan C. Kenapa? Kita mau mencari diskriminan D. Oke, kita cari D. D apa tadi rumusnya? B kuadrat min 4 AC, ya. Berarti D sama dengan B-nya kuadratin, min 14M kuadrat min 2M kuadratin, min 4 kali A, 1 plus M kuadrat, kali C. 49M kuadrat tambah 14M min 24. Nah, kalian lihat penjabarannya ya. Tinggal dijabarin aja sebenarnya. Yang namanya anak matematika ribet dikit, harus bisa lah ya. Endingnya dapatnya min 96M kuadrat min 56M plus 96. Atau kalikan min semua, 96N kuadrat plus 56M min 96. Ya. Lalu dibagi 6, 12M kuadrat plus 7M min 12. Faktorin. Ya. Faktorin dapatlah 3M plus 4. 4M min 3 sama dengan 0. Berarti M-nya dapat min 4/3. M-nya dapat 3/4. Kalau sudah, rumus M ini, ya, M yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus awal. Ya. Nanti akan dapat, maaf ya, muter-muter ya nulisnya. Akan dapat Y sama dengan
min 4/3 X min 7 kali min 4/3 min 1. Atau kalau diselesaikan itu di situ ada ya di PPT 4X plus 3Y sama dengan 25. Satu lagi yang masukin 3/4. Dapatlah Y sama dengan 3/4. X min 7 kali 3/4 min 1. Dapatlah berapa di situ? 3X min 4Y sama dengan 25. Selesai ya pertemuannya, mungkin latihannya bisa sudah dikerjakan kemarin ya. Cukup itu, mungkin nanti kalau kalian kurang jelas pada saat menonton video bisa di screenshot, tapi jangan lupa ditulis di buku ya sambil melatih kalian. Oke, cukup sekian untuk temu 5 ya. Nanti Ibu lanjut di video berikutnya pertemuan ke-6.